mualaf dan sudah mengislamkan sekitar 1.000 lebih orang. Allahu Akbar. Dan memang perjuangan beliau luar biasa, sudah habiskan hartanya, waktunya untuk berdakwah dan sudah banyak orang mendapatkan hidayah. Masya Allah. Dan hikmah keindahan itu Allah mulia. Afrikiyah Al-Alamiyah di Khartoum, Sudan, yaitu saudara Muhammad Orlando. Beliau ini adalah seorang mu'allaf yang juga berasal dari Timor Leste, dan kisahnya tidak kalah menarik dengan ustadz-ustadz para mu'allaf yang terdahulu. Oleh karena itu, saya tahu para pemirsa sangat-sangat cinta mendengarkan testimoni para mu'allaf ini, maka kita langsung saja kita sapa beliau karena sudah hadir di studio An-Naba TV. Assalamualaikum ya Ustadz Muhammad Orlando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak? Alhamdulillah nabi khair. Masya Allah. Alan bikhair alhamdulillah. Alan ra'aytuka yani wajha taghayyar. Alhamdulillah. Asbaha munaya bada fihi nur fi wajhik. Masyaallah. Masyaallah. Kana fi zulum. لا من قبل. الحمد لله الآن تغير بسبب الوضوء سبحان الله. طيب إذا بإمكان تفضل تعرف أولا أمام الجماعة. طيب. وينتظرونك، تفضل. ما شاء الله. جزاكم الله. وإياكم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Terima kasih atas waktunya. Beliau sebagai orang tua kami di pesantren. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu. Amin ya Rabb. Dimudahkan semua dan istiqomah dan ikhlas. Amin. Terus berdakwah. Amin ya Rabb. Para pemirsa An-Naba TV yang berbahagia, alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia bisa duduk bersama orang tua kami dan juga pimpinan kami di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Orlando. Adapun nama baptis dulu Arnaldo Pinto. Alhamdulillah saya akan menceritakan. Asli dari mana? Asli dari Timor Leste. Lahir tahun berapa? Lahir tahun 1986. 86. Di mana itu? Di Timor Leste. Di Timor Leste. Apa nama daerahnya? Bokau. Bokau ya? Masya Allah. Lumayan jauh dari Dili Ustaz. Tapi ke kampung lagi lebih jauh. Masya Allah. Baik, Ustadz Orlando ini ya santri kita di An-Naba, tapi sudah kuliah di Sudan. Sekarang pemirsa ini ingin tahu bagaimana perjalanan spiritual antum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana antum bisa sampai kuliah di Sudan. Tafadhol. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, mungkin sebelum saya menceritakan bagaimana saya sampai kuliah di negeri Sudan, tentu alangkah baiknya saya cerita dari awal sedikit. Bahwasanya sebelum saya ketemu Ustaz Syamsul Arifin Nababan, pimpinan pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, saya sebelumnya itu di daerah Jawa. Di daerah Jawa? Ya, di daerah Jawa Timur, Magetan. Siapa yang bawa antum ke Jawa sana? Waktu itu langsung diambil sama Pak Kiai dari Ngawi. Dari Ngawi? Ya, beliau almarhum, beliau pimpinan pesantren Al-Ikhlas. Waktu itu antum sudah masuk Islam? Pas syahadat berangkat. Pas syahadat berangkat? Ya, sekian bulan berangkat. Subhanallah. Berangkat ke pesantren itu? Iya, ke Jawa Timur pakai kapal hampir 5-6 hari kami di kapal. Kami ada 20 orang. Dari mana? Ada kapal dari mana? NTT ke Jawa. Dari Timor Leste ke NTT, NTT baru ke? Iya, betul. Baru ke apa namanya? Ke Jawa Timur. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah, singkat cerita Ustadz, nyampe di pesantren. Nah, ini yang mereka tunggu ini, apa yang mendorong antum masuk Islam itu? Apa yang paling berkesan? Jadi dulu rumah saya dekat sama masjid. Iya. Tentu saya biasa melihat orang Islam itu sholat. Iya. Tapi yang lebih lebih menakjubkan itu kebersihan. Mohon maaf, kami dulu masih orang kampung, ya kan. Terus di agama saya dulu saya tidak tahu seperti orang Islam ini
Diajarkan kebersihan, wudu. iya, Ya. menjaga kebersihan. Iya. Setiap pagi saya lihat anak-anak ustadz yang tetangga saya setelah membuang air besar atau apa selalu bersih pakai air. Kalau kami di sana mohon maaf ya, dulu orang kampung pakai kayu begitu kan. Masya Allah. Jadi Masya Allah. dari situ saya itu takjub. Kemudian singkat cerita, waktu tinggal di kota saya berkunjung ke ustadz yang tetangga saya itu, karena beliau udah menjadi anggota dewan waktu itu, menjadi seorang Siapa pejabat. namanya? Pak Haji Jainuddin Halim. Masih hidup? Beliau almarhum tahun 2017. Masya Allah. Dan Mu'alaf juga beliau awalnya? Beliau mu'alaf dan sudah mengislamkan sekitar 1000 lebih orang. Allahu Akbar. Dan memang perjuangan begitu beliau luar biasa, sudah habiskan hartanya, waktunya untuk berdakwah dan sudah banyak orang mendapatkan hidayah. Masya Allah. Dan hikmah keindahan itu Allah muliakan beliau ketika sedang haji. Dan bayangkan ketika haji tentu banyak orang lagi sholat, lagi jamaah haji begitu banyak mensolatkan. Oh, beliau meninggal di sana ya? Ya, ketika lagi haji itu. Subhanallah. Dan Masya Allah, ya sedih karena kehilangan sosok yang luar biasa, pahlawan. Dan dari beliaulah saya melihat Islam itu lebih dekat. Dan akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Ya, masuk Islam karena kebaikan-kebaikan beliau, membantu orang, peduli. Dia tidak peduli mau Islam, Kristen, Katolik, semua orang dibantu. Allahu Akbar. Walaupun sampai apapun di rumah dia, entah beras, uang, kambing, apapun akan bantu kepada orang. Subhanallah. Tapi sekarang saya heran kenapa orang setelah dibantu ada orang musuhin lagi beliau. Tapi beliau tetap baik. Itulah yang saya tertarik sama Islam. Jadi sangat wajar beliau meninggal di Makkah ya. Betul. Karena perhatiannya, kepeduliannya, perjuangannya dalam Islam ini luar biasa ya. Betul. Terus singkat cerita, antum dibawa ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Pesantren apa namanya? Pesantren Al-Ikhlas Pelausan, Jawa Timur. Jadi belajar Islam di sana. Saya belajar di sana. Cuma saya agak kaget Ustadz. Nah, kenapa? Karena dulu saya masuk Islam itu kan, mohon maaf Ustadz sebelumnya. Jadi 2 tahun saya tinggal sama Ustadz Jainuddin ini, saya nggak Islam, saya masih Katolik. Oh, belum Islam waktu itu? Belum Islam. Tapi selama 2 tahun ini saya nggak dipaksa untuk mengikuti agama ini, nggak ada. Hanya menilai aja dulu? Iya, jadi nggak dipaksa kamu ikut saya masuk Islam, nggak ada. Jadi selama 2 tahun saya hidup sama beliau, mereka sholat, ya saya berdoa dengan agama saya terus berdoa. Tapi 2 tahun itu akhirnya saya mulai jatuh cinta sama Islam. Dan akhirnya hari Jumat saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Dan untuk menunjang biar saya Islam lebih istiqomah dan lebih bagus, dan untuk pendidikan saya dikirim saya ke Jawa Timur. Ke pesantren tadi? Di pesantren. Berapa lama di pesantren itu? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ya? Itu yayasan Ustaz, bukan pondok pesantren pada umumnya. Itu yayasan kecil. Iya. Ya, Masya Allah sangat perhatiin juga. Sangat memperhatikan juga. Jadi waktu itu saya sering nonton ini Ustaz, nonton di TV, lihat pesantren kan bagus ya. Iya. Indah ya kan. Pesantren siapa? Di pesantren biasa saya lihat di TV kan, pesantren di berita itu kan bagus. Bagus ya. Gedungnya mewah, ada kolam renang, ada tempat main bola. Iya. Santrinya seragamnya bagus. Tapi ketika saya sampai di Jawa Timur saya kaget. Iya. Kok di kampung? Iya. Mohon maaf, bukan saya aja, semua teman-teman kaget. Jadi dari kampung balik ke kampung? Iya, dari kampung balik ke kampung. Ya, alhamdulillah. Akhirnya, alhamdulillah, saya bertahan di sana sampai 7 tahun. Adapun teman-teman saya banyak yang kabur karena tidak bisa menerima keadaan. Karena saya dari orang nggak punya, dengan hidayah Allah, saya datang ke Jawa memang saya mau belajar. Alhamdulillah. 7 tahun itu alhamdulillah, karena di yayasan kita memang susah. Kadang makan. Itu memang gratis ya? Gratis, full gratis. Dari SD, SMP, SMA itu gratis. Subhanallah. Mulia sekali yang punya pesantren itu ya. Alhamdulillah, insya Allah Kiai almarhum akan mendapat banyak amal jariah dari para murid-muridnya, santri-santri. Insya Allah. Memang beliau orang ikhlas. Subhanallah. Saya selama tinggal di sana selama 7 tahun, setiap saya berkunjung ke rumah beliau, tinggal di sana berminggu-minggu, kalau liburan, gak pernah saya lihat beliau tinggalin sholat tahajud. Subhanallah. Dari subuh berangkat, pulang jam 12 malam, jam 2 malam kita mulai tahajud sampai jam 3. Allahu Akbar. Dan itulah yang membuat kami menjadi berkah hidup kami. Subhanallah. Subhanallah. Baik, ini waktu kita terbatas.
Ya, Ustaz. Terus bagaimana ceritanya antum bisa sampai ke Annaba dan bagaimana sampai ke Sudan itu? Dan alhamdulillah Ustaz, habis dari sana perjuangan yang luar biasa dengan susah gitu. Kadang saya cari ronsokan untuk beli uang sabun saya karena nggak punya uang. Jadi beli sabun, beli jajan, setiap hari saya cari ronsokan. Kadang ganti profesi jadi tukang apa namanya nyangkul sawah. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dikasih apa namanya 7.000. Kalau orang kampung 25.000. Dan setelah saya lewati semua, saya untuk melanjutkan pendidikan saya maka saya carilah apa namanya tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala izinkan saya ada seorang sahabat yang antar saya ke Jakarta. Ketika nyampe Jakarta, kami tes di salah satu kampus. Pas saya masuk, teman saya nggak masuk, Ustaz. Oh begitu. Dan dia yang ngongkosin saya semuanya, kasih makan selama 2 minggu kami nunggu tes masuk kampus. Tapi setelah itu beliau pulang, saya bingung saya tinggal di mana. Karena saya nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Tapi saya dari dulu masuk Islam, saya yakin bahwa Allah akan menghidupkan saya. Orang yang banyak dosa, yang bermaksiat aja Allah bantu. Dia makan, dia apalagi kita yang belajar. Saya selalu yakin. Masya Allah. Akhirnya suatu ketika ya awal-awal tahun pertama di Jakarta itu saya tinggal di masjid 1 bulan. Allah. Saya apa namanya jual gorengan ke kampus, terus punya uang 50.000, saya jadiin modal untuk apa namanya dagang. Jadi 50.000 ini saya ke toko apa grosir beli wafer yang kecil-kecil yang harga 500-an, saya jual ke kampus sehari itu dapat 5.000. Masya Allah. Agak luar biasa. ya berat juga karena saya agak trauma. Banyak kami mualaf waktu itu 60 orang, 30 murtad. Allah. Iya, 30 orang murtad. Masya Allah. Jadi saya lihat Islam yang indah, tapi kok banyak orang nggak peduli. Apalagi bapak saya bawa itu udah habis uangnya, habis tenaga, orang musuhin dia. Padahal bapak nggak paksa orang masuk Islam, mereka yang datang minta di sekolahin. Jadi dengan perjuangan kami lalui, ya jualan gitu. Setiap hari itu saya jualan wafer, dapat untung misalnya sehari 5.000, 6.000, kadang 10.000. Sehari itu saya makanin pagi beli roti yang 1.000 yang kacang hijau. Nanti sorenya saya makan lagi ke warteg nasi setengah sama kuah sama sayur sedikit. Itu tiap hari sampai 1 tahun. Dan izin Allah Subhanahu wa taala saya selalu yakin bahwa Allah akan bantu saya, apalagi kita dalam kebaikan. Akhirnya ada seorang santri dari pesantren An-Naba Center Indonesia ini namanya Ustadz Ridwan. Saya kenalan sama beliau, kebetulan beliau dari Timur Leste juga. Masya Allah. Akhirnya bilang, antum kalau ada waktu kunjung saya tinggal sama Ustadz Nababan. Saya bahagia karena waktu itu awal masuk Islam saya sering nonton video debat mualaf Murtadin, di situ ada Ustadz Nababan. Jadi saya udah ngefans sudah lama. Akhirnya singkat cerita saya ikut Ustadz Ridwan, datanglah ke pesantren mualaf An-Naba Center Indonesia waktu itu. Dan pertama kali jumpa sama Ustadz Nababan, saya kan merasa kiai kan apalah, jadi saya takut, malu juga. Rupanya beliau welcome kayak orang tua kepada anaknya. Langsung tanya, antum ketika Ustadz Ridwan kenalan saya sama Ustadz Nababan, kata Ridwan, Ustadz ini teman saya dari Timor Leste, mualaf juga. Kemudian kata Ustadz, antum mualaf, Masya Allah, boleh tinggal di sini. Antum berangkat kuliah dari sini. Dan tidak lama dari situ saya tinggal di An-Naba Center Indonesia dan beban saya hilang. Ya, tadinya susah tempat tinggal, makan. Sekarang saya di sini alhamdulillah tempat tinggalnya enak, makannya enak. Setiap bulan dikasih uang jajan santri 1 orang 300.000, motor disiapin untuk kuliah, untuk sekolah, dan udah hidup kayak di surga. Dan inilah pertama kali saya merasakan kasih sayang seorang pemimpin yang begitu luar biasa. Akhirnya semangat belajar, dan setelah di Jakarta ini menyelesaikan pendidikan dengan wasilah Ustaz Samsul Arifin Nababan juga pesantren An-Naba Center Indonesia ini, saya punya cita-cita dulu Ustaz. Tahun 2012 itu saya pengen kuliah di Madinah. Saya tes 2 kali tidak lulus karena tidak bisa bahasa Arab. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya terus berdoa tahun 2012 itu. Berdoa, ya Allah, tolong mudahkan, ya saya pengen belajar di luar negeri, belajar bahasa Arab di Madinah. Itu yang dulu saya minta, Ustaz. Dan 2017 Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa saya lewat wasilah Ustaz Nababan.
berangkatlah kami ke Sudan, Ustaz. Dan Jadi- waktu itu bahasa Arabnya sedikit, Jadi kuliahnya bukan di Madinah, tapi bisa kuliah di Sudan. alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah, luar biasa kisah perjalanan hidup saudara kita Ustadz Muhammad Orlando ini, bagaimana mendapatkan hidayah, kemudian bagaimana dia bisa sampai ke Jawa Timur, mempelajari agama Islam. Dugaan dia semula akan tinggal di kota, ternyata di pelosok juga, dari kampung balik ke kampung lagi, sampai teman-temannya tidak betah, 30 orang murtad lagi, Masya Allah. Dan dia untuk bisa bertahan, bisa beli sabun, bisa jajan, segala macam itu, dia harus rela bersusah-susah, bekerja, bertani dan lain sebagainya, sampai kemudian ke Jakarta. Demikian juga pengalaman. Alhamdulillah, rupanya fa inna ma'al usri yusra, ya, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Alhamdulillah tahun 2017 itu Muhammad Orlando ini jumpa dengan kita, dan sebelumnya itu, dan sampai kemudian bisa kita kirim Ananda ini kuliah di Sudan, di Afrika Utara, ya. Afrika apa itu? Afrika lah, apa ya, benua Afrika sudah di Sudan, yang tidak terlalu jauh dari Mesir, Madinah, ya. dari Mesir 2 jam. Ya, dari Mesir 2 jam, dan ketika itu bahasa Arabnya masih apa namanya, sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah berkat kesungguhannya dalam berislam ini, dia bisa kuliah di Sudan dan bahasa Arabnya sekarang sudah luar biasa. Masya Allah. Mungkin kita akan berbahasa Arab dulu dengan Ustadz Muhammad Orlando ini, dan sekaligus bisa memotivasi antum para pemirsa bagaimana kesungguhan para mu'alaf ini mendalami agama Islam. Idza bimkan, yakni kallim li haula al-musyahidun kaifa khibratuka fi Sudan wa kaifa hunaka, yakni fil jami'ah, hal hunaka fil jami'ah antum majjanin aw tadfa fihi rusum dirasiyah am la? Tafaddal. نعم. ممكن أنا أبدأ من أول مرة. طيب تفضل. نعم. الحمد لله. قبل سافرت إلى السودان طبعا عندي لغة عربية ضعيف شديد، يعني إلى نعم قليل، يعني لغتك قليل بس. قليل ضعيف. Masya Allah. Ya, Utarji Maulan, beliau mengatakan tadi sebelum saya berangkat ke Sudan itu bahasa Arab saya masih lemah sekali, hanya bisa an'am, hanya bisa ana anta, ya, hanya sedikit kaifa halak gitu. Istamir. Alhamdulillah. Nahnu min Jakarta, السفر إلى السودان من جاكرتا إلى ماليزيا، ثم ماليزيا سنغافورة إثيوبيا أديس أبابا، ثم حتى السودان. وعندما وصلت في بلد السودان هناك، يعني كيف هناك، يعني في موسم الحار؟ أيوة، الحار شديد. أيوة. كم درجة تقريبا هناك سابقا؟ تقريبا 40 ممكن. 40. أيوة. وهذا شيء غريب. ما شاء الله. ما نشعر هذا إلا هذا أول مرة. Allahu Akbar. Ya, beliau cerita tadi ketika sudah dapat kesempatan kuliah ke Sudan, kemudian terbang, ya, beberapa kali transit, kemudian tiba di Sudan. Nah, saat itu kata beliau tadi Sudan itu musim panas sampai 40 derajat, yang mungkin belum pernah dialami sepanas itu seperti di Indonesia ini. Ya. وطبعا في بداية أول يوم في السودان هذا صعب، لأن الحياة يعني ما نفكر قبله، يعني مثل الناس يعني في العقل الطعام. نعم. هذا الطعام غريب. غير مناسب لك. حتى الآن أنا 3 سنوات ما أكل الطعام هذا. ما شاء الله. هذا ثلاثة، يعني هذا شعور غير مناسب. أيوة. يعني. نعم. Jadi ada yang luar biasa kata beliau tadi. Nah, ketika dia menjalani hari-harinya di Sudan itu, yang paling sulit dia rasakan itu adalah tentang makan. Di mana makanan khas Sudan itu kurang cocok dalam lisannya, dirasa dia itu enggak cocok. Bahkan selama 3 tahun di Sudan itu belum cocok memakan makanan Sudan. Idan, ماذا تأكل؟ أنا أطبخ. تطبخ. أيوة، أطبخ في الداخلية. أنا أسكن في الداخلية، في السكن. نعم، في السكن. وعدد تقريبا الطلاب الذين يسكنون في الداخلية تقريبا 2000 من كل من بلاد مختلف، تقريبا بلاد
86 بلدان. Masya Allah, Masya Allah. الذين يدرسون في هذه الجامعة. Masya كثير. Allah, Masya Allah. Dan tadi saya tanya, kalau kamu mengalami kesulitan dalam hal makanan, terus makannya bagaimana? Tadi dia bilang itu saya mau masak. نعم. Dan kebetulan dia langsung tinggal di asrama kampus, dan di sana yang tinggal di asrama itu sekitar 2.000 mahasiswa dari berbagai negara. Kalau tidak salah tadi dia bilang ada sekitar 86 negara yang menuntut ilmu di Jamiah Afrikiyah Al-Alamiyah, ya. Masya Allah. Itu di Khartoum, ibu kota Sudan, ya. صحيح هذا عاصمة السودان. طبعا. طيب هناك يعني الذين يسكنون في السكن حوالي 2000 شخص ويعني من بلدان المختلفة. صحيح. وأنتم في سكن في الغرفة كم شخص؟ نعم، لكل غرفة 8 أشخاص، وهذا بلاد 8 أشخاص. نعم 8 أشخاص، وليس ليس كبير. الغرفة ما كبير جدا، لكن يكفي ل8 أشخاص، وهذا أيضا فيه خزانة والسرير هكذا. نعم صحيح. خزانة ما في، سرير بس. سرير موجود، خزانة لا بس، يوجد. وغير هذا نشتري. ثم الحمامات في الخارج. أيوه في الخارج. أنا في الطابق الرابع. ما شاء الله.